Selain situs makam Godong, di wilayah Kabupaten Garut masih ada situs purbakala lainnya, yaitu ke-1 Candi Cangkuang di Kampung Ciakar, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut. Nama Cangkuang diambil dari nama tumbuhan ketika tempat ini ditemukan, karena dulu banyak pepohonan cangkuang di sekitar bangunan candi yang pertama kali ditemukan, yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 1966. Diduga candi ini dibangun pada abad ke-18 Masehi, yaitu ketika wilayah ini menjadi kabuyutan agama Hindu yang terdesak oleh Sunda wiwitan masa Prabu Siliwangi. Situs yang kedua bernama Kampung Adat Pulo, merupakan kampung tradisional peninggalan Sunan Arif Muhammad yang berada di sekitar Candi Cangkuang Leles. Arif Muhammad adalah mantan senopati Kerajaan Mataram yang terletak di sekitar Surakarta, Yogyakarta sekarang. Ia dengan sisa prajuritnya menyebarkan Islam, dan Arif Muhammad beserta pengikutnya terus menikah dengan penduduk di sekitar Cangkuang Leles. Kampung ini terdiri dari 7 bangunan yang terdiri dari 6 rumah dan 1 musola. 7 bangunan ini melambangkan keturunan dari Arif Muhammad. 6 rumah melambangkan 6 anak perempuannya, dan 1 musola melambangkan 1 anak laki-lakinya. Rumah-rumah yang ada di Kampung Pulo secara adat tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Situs yang ketiga bernama Kampung Adat Dukuh, terletak di Desa Ciroyom, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Dukuh berasal dari kata padukuhan yang artinya tempat calik atau duduk. Jadi padukuhan sama dengan pangcalikan atau tempat bermukim. Kampung Dukuh didirikan oleh Syekh Abdul Jalil, yaitu seorang penghulu Sumedang Larang di masa Bupati Rangga Gempol kedua. Syekh Abdul Jalil mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak sepaham dengan bupatinya yang sering tidak mengindahkan syariat Islam. Kemudian Syekh Abdul Jalil menurunkan keturunannya sehingga membentuk komunitas adat yang utuh sampai sekarang.
wilayah Kampung Dukuh terbagi dua, yaitu Dukuh Dalam dan Dukuh Luar. Sama seperti halnya Kampung Baduy. Dukuh Dalam masih kuat meyakini aturan-aturan nenek moyangnya, sedangkan Dukuh Luar sudah mengikuti perkembangan zaman. Situs yang keempat bernama Makam Linggaratu yang terletak di Kampung Babakan Sukasirna, Desa Sindang Palai, Kecamatan Karangpawitan. Dipercaya disinilah makam Prabu Kingkin sebagai penyebar agama Islam. Lingga artinya batu, sedangkan ratu artinya hamparan atau gugusan. Penamaan demikian disebabkan oleh banyaknya hamparan batu di sekitar makam tersebut. Situs yang kelima bernama Mandala atau Situs Kabuyutan Ciburuy yang terletak di Desa Pamelang, Kecamatan Bayombong, Garut. Tempat ini merupakan peninggalan zaman Kabuyutan atau Mandalanya Kebataraan Galunggung sejak masa Sempakwaja sampai Batari Hyang Janapati. Lalu dilanjutkan masa Mahaprabu Darbasiksa, lalu Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Kampung Ciburuy terletak di kaki Gunung Cikuray yang dibatasi sebelah timur Wahangan Cisaat, sebelah utara Wahangan Baranang Siang, dan sebelah baratnya Wahangan Ciburuy. Gunung Cikuray dahulunya disebut Sri Manganti yang berkaitan dengan peristiwa ditemukannya naskah lontar Sunda kuno di sekitar daerah itu oleh Raden Saleh pada tahun 1856 Masehi yang kemudian ia serahkan pada Museum Batavia. Di sini juga ditemukan naskah carita pantun Sunda pada daun lontar. Penulisnya bernama Kai Raga, yaitu cucu pertapa di Gunung Cikuray. Naskah lontar Ciburuy ini sekarang terdapat pada Kropak nomor 410 dan diberi tulisan Carita Pakuan naskah Raden Saleh. Bangunan fisik Kabuyutan Ciburuy sama dengan kabuyutan yang lainnya, yakni menghadap ke Gunung Cikuray. Luasnya sekarang tidak kurang dari 1 hektar dan ditanami bermacam pepohonan besar dan kecil. Hal ini juga yang menonjolkan ciri-ciri dari sebuah kabuyutan sebagai tempat yang memiliki peninggalan arkeologis. Kabuyutan Ciburuy memiliki kekayaan budaya yang terdiri dari kesatu, bumi Patamon atau tempat menerima tamu. Yang kedua, bangunan leit. Yang ketiga, saung lisung. Dan yang keempat, padaleman yang digunakan untuk menyimpan rupa-rupa titinggal karuhun seperti trisula, mata tombak, panah, genta, naskah kuno, dan sebagainya. Dulunya, bangunan Padaleman digunakan untuk tinggal para wiku atau pandita Hindu atau Buddha. Maka letaknya lebih tinggi daripada bangunan lainnya.
dan agak tersembunyi karena tertutup rimbunan pohon yang tinggi dan besar. Kabuyutan Ciburuy termasuk jenis skriptorium atau tempat kegiatan membuat naskah-naskah, menyimpan naskah-naskah, termasuk naskah dari luar dan benda-benda pusaka peninggalan masa Sunda Galuh. Terbukti ditemukan banyaknya naskah lontar dan nipah, pisau, pangot, gunting, dan prim kacamata dari tanduk lembu yang kemungkinan besar dipakai para wiku waktu menulis naskah. Kabuyutan Ciburuy sejak zaman Prabu Siliwangi yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, dulunya merupakan tempat khusus bagi orang-orang berilmu kanuragan tinggi. Jadi Kabuyutan Ciburuy ini pernah digunakan oleh Prabu Kian Santang sebagai arena pertarungan dengan jawara-jawara dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Hal ini bermula pada saat Prabu Kian Santang menemukan sebuah keris dan mendapat amanat untuk menancapkannya pada sebuah batu, sehingga dari batu itu keluar air. Lalu kerisnya diikatkan pada sorbannya dan dihanyutkan sampai keris itu berhenti. Di tempat keris berhenti itulah konon Prabu Kian Santang akan menemukan lawannya. Sampai akhirnya tidak ada satupun lawan yang dapat mengalahkannya. Ketika Prabu Kian Santang pergi ke Tanah Suci untuk bertemu Sayyidina Ali, maka senjata-senjata Prabu Kian Santang disimpan di dalam sebuah gentong yang berada di Ciburuy ini. Tanah Kabuyutan Ciburuy sudah dipagari bambu. Setiap hari Selasa dan Jumat, pengunjung tidak diperkenankan masuk ke dalam area situs. Meski tidak terdapat makam, namun hamparan batu yang dikenal sebagai tempat pangsujudan itu kerap diambil berkahnya, karena di batu itulah Eyang Haji Mustofa, seorang penyebar agama Islam, bermunajat. Konon beberapa kali Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran berkunjung menemui Eyang Haji Wali Mustofa selaku pemegang naskah kuno zaman Sunda Galuh itu. Ketika bertemu, mereka bertukar pikiran, saling mempelajari pengalaman dan pengetahuan, serta saling mengetahui isi naskah tersebut di tempat batu pangsujudan.